Halo Sobat NTV-News.id, saya Muhammad Rizky dan hari ini saya tengah berada di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana sidang perdana dari kasus korupsi yang melibatkan mantan dirut PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siaan dan kawan-kawan tengah digelar. Dalam pembelaannya usai sidang, pengacara Rifa yakni Kresna Hutauruk menyatakan apa yang dilakukan kliennya adalah sebatas menyetujui kebijakan, bukan melakukan kong kali kong atau melakukan tindak dugaan korupsi. Lalu ia juga membantah kliennya memperkaya dua perusahaan Singapura sebesar jutaan dolar. Berikut pernyataan selengkapnya dari pengacara Rifa. Maka tadi saya bilang pada teman-teman lihat di dakwaan, itu peran Pak Rifa apa sih kesalahannya? Dibilang karena menyetujui dan menyetujui. Bukannya ada kong kali kong atau ada istilahnya dia ke bawah memaksakan negosiasi. Enggak, dia hanya menyetujui. Itulah kenapa dia bingung. Ya, intinya begini, baik juga Pak Maya bisa dilihat menyetujui, dan intinya baik Pak Edward Borne juga apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan fungsi dan tugas pokok jabatan masing-masing, sehingga mereka menganggap tuduhan yang dialamatkan kepada mereka itu, mereka merasa kok ini dibilang sebagai suatu kesalahan. Ya tentunya secara lengkapnya akan kami tanggapi dalam nota keberatan kami ya. Ini tidak ada suatu permufakatan jahat sih yang dilakukan oleh Pak Rifa, Pak Maya maupun Pak Edward Borne. Karena dalam hal ini kan khusus dakwaan ini dalam terkaitan peran mereka di Pertamina Patraniaga. So, menurut pendapat kami tidak ada permufakatan jahat, tidak ada niat jahat yang dilakukan atau muncul dari para klien kami, Pak Rifa, Pak Maya maupun Pak Edward. Jadi mereka benar-benar murni melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana tupoksi, sebagaimana aturan, sebagaimana TKO dalam Pertamina Patraniaga. Kalau ngomongin kerugian ya, mungkin teman-teman tahu di awal kasus ini kan dibilang kerugian bisa hampir 1 kuadriliun, namun dalam dakwaan yang dituduhkan ke klien kami kan nilainya sangat jauh ya dari hal yang awal disebutkan. Misalnya contoh ke Pak Rifa dituduhkan dari penjualan solar itu sekitar 2,7 triliun dan dari impor produk kilang itu sebesar 5,7 juta dolar. Ya kalau kami tentunya tidak sependapat, karena balik lagi harga itu, contoh untuk penjualan solar, kenapa ada harga yang di bawah bottom price, itu semua sudah sesuai aturan yang berlaku, sudah sesuai dengan TKO yang berlaku. Kenapa yang tentunya dalam bisnis misalnya yang beli lebih banyak harga akan beda, itu balik lagi ke strategi bisnis dan semuanya sudah sesuai aturan yang berlaku. Tentunya detailnya akan kami sampaikan di nota keberatan. Jadi